Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membawakan mata kuliah analisis numerik. Materinya berjudul metode eliminasi Gauss. Jadi saya di sini melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Fitri. Jadi kemarin Ibu Fitri telah membawakan beberapa metode dalam suatu persamaan non-linear atau non-lanjar. Jadi sekarang saya akan membawakan materi tentang metode-metode yang berada pada sistem persamaan linear. Jadi kalau Ibu Fitri kemarin sistem persamaan non-linear ya. Saya di sini akan membawakan suatu metode-metode yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Jadi apa saja metode itu? Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang metode eliminasi Gauss. Jadi metode eliminasi Gauss. Kita ketahui bersama bahwa sistem persamaan linear bentuknya seperti ini. Jadi ada suatu beberapa persamaan linear, X1, X1 dan seterusnya sampai ANN, XN sama dengan BN. Jadi kalau dia sistem persamaannya ada dua variabel, maka dia itu harus memiliki dua persamaan untuk bisa diselesaikan. Itu namanya sistem ya. Kalau dia memiliki tiga variabel, misalnya X1, X2, X3, maka dia harus memiliki sekurang-kurangnya minimal tiga persamaan untuk bisa diselesaikan persamaan tersebut. Jadi begitu dan seterusnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita harus bisa menggunakan matriks sebagai solusi untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Ya. Jadi kalau kita rubah ke dalam bentuk matriks kan bisa. Jadi matriks persegi dia nantinya bentuknya karena matriks berukuran n kali n di mana AX sama dengan B. Jadi kita bisa rubah ke dalam bentuk matriks seperti berikut. A itu matriks berukuran n kali n ya. Kita pastikan itu n kali n karena kenapa? Sistem persamaan linear itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia ada tiga variabel, maka bisa diselesaikan dengan tiga persamaan. Kalau dia dua variabel, maka bisa diselesaikan dengan dua persamaan dan seterusnya. Jadi bentuknya nantinya kalau kita rubah ke matriks, bentuknya adalah matriks persegi atau matriks berukuran n kali n. Kemudian ada X, di mana matriks berukuran n kali 1, B, matriks berukuran n kali 1 atau vektor kolom. Jadi bentuk ini kita bisa rubah ke dalam bentuk AX sama dengan B. Bagaimana bentuk matriksnya? Kita bisa lihat. Jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi dia akan berubah terbentuk dalam bentuk matriks persegi. Jadi 1 berarti A baris pertama, kolom pertama, itu maksudnya, dan seterusnya. Jadi hasilnya B1, B2, B3, dan B sampai M. Oke. Bagaimana metode eliminasi Gauss itu? Seperti berikut. Jadi metode eliminasi Gauss adalah merubah bentuk matriks ke dalam bentuk matriks segitiga atas. Jadi matriks yang tadi, matriks A, kita akan ubah bentuk menjadi matriks segitiga atas. Sehingganya kita akan dapatkan suatu sistem persamaan linear baru seperti berikut kalau dibentukkan dalam bentuk matriks. Kemudian dalam bentuk seperti ini kita ubah ke dalam bentuk suatu sistem persamaan linear. Jadi kita akan buat seperti ini. Kita akan dapatkan ANN XN sama dengan BN, maka XN sama dengan BN per ANN. Bentuknya akan seperti ini. Jadi kita akan rubah bentuknya seperti ini. Jadi akan terbentuk persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Kalau ini cuma 3 variabel ya. Kalau dia ada 4, dan seterusnya. Jadi kita akan temukan dulu nilai XN. Kemudian setelah itu kita akan dapatkan nilai XN kurang 1 dan XN kurang 2. Jadi yang akan kita dapatkan terakhir yaitu X1. Jadi X1 akan kita dapatkan terakhir. Kalau variabelnya kita urutkan dari X1, X2, X3, dan X4. Tapi kalau variabelnya X, Y, Z, berarti yang paling atas yang berada di baris pertama, itu variabelnya akan kita temukan terakhir. Jadi kalau kita rubah bentuk tadi, kita lihat soal berikut ini jadi tugas kalian, tugas pertama, nomor pertama. Jadi selesaikan sistem persamaan lanjut berikut dengan teknik penyulian mundur. Kita akan dapatkan seperti ini. 3x4 sama dengan 6. Jadi kita akan dapatkan seperti ini bentuknya. Persamaan linearnya. Persamaan pertama, persamaan kedua,
persamaan ketiga, persamaan keempat. Jadi kalian akan dapatkan bentuknya seperti ini, dan kalian akan selesaikan dari bawah. 3x4 sama dengan 6. Jadi cari nilai x4 berapa? Hasil dari x4 substitusi ke sini untuk mendapatkan persamaan yang ketiga ini. Jadi kita akan dapatkan x ketiganya. Dan x3 dan x4 kita substitusikan, kita akan dapatkan x yang keduanya. Begitu seterusnya hingga kita akan dapatkan nilai x1. Maka terselesaikanlah persamaan ini dengan menggunakan matriks segitiga atas dan teknik penyulian mundur ini. Kemudian, bagaimana metode eliminasi Gauss itu? Secara umum, jadi metode eliminasi Gauss mengubah bentuk seperti ini. Jadi X-nya tadi, matriks X-nya itu kita abaikan terlebih dahulu. Jadi kita akan tuliskan bentuknya seperti ini. A11, A12, atau matriks A, B. Di A11, A,2, A1, dan seterusnya. B1, B2, B3, dan B4. Kita eliminasi bentuk ini menjadi seperti ini. Kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Tujuannya apa? Agar bisa kita gunakan tadi penyulihan mundur itu. Ya. Ya, bagaimana cara merubah? Atau mengeliminasi. Jadi, mengeliminasi itu terdiri dari 3 operasi baris elementer. Pertama, operasi eliminasi terdiri dari 3 operasi baris elementer. Ini untuk 3 operasi baris elementer ya. Pertukaran. Urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi air. Yang kedua, penskalaan. Persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi air. Yang ketiga, penggantian. Persamaan dapat diganti dengan penyumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Ya, jadi 3 ini cara untuk bisa mengeliminasi atau merubah bentuk persamaan matriks biasa kemudian menjadi matriks segitiga atas. Oke, untuk lebih jelasnya lihat berikut ini. Contoh. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss-Naif. Ya. Jadi kita akan selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Naif. Eliminasi Gauss-Naif adalah eliminasi Gauss yang tidak memperhatikan pivoting. Pivoting adalah nilai matriks yang berada di tengah-tengah. Jadi kalau dia ini matriks 3x3, maka yang berada di tengah-tengah itu kan adalah A22, A33, A11. Ini pivoting maksudnya. Pivoting itu nilai yang berada di tengah-tengah. Yang nilai matriksnya itu baris dan kolomnya itu sama. Jadi kayak A11 berarti nilai matriks yang berada pada baris pertama dan kolom pertama. Seperti itu pivoting. Jadi kalau dia abaikan nilai pivoting atau nilai di tengah, maka itu disebut metode eliminasi Gauss-Naif. Jadi selesaikan sistem persamaan lanjut berikut dengan metode eliminasi Gauss-Naif seperti ini. Soalnya kita akan coba selesaikan, ya. Pertama kita rubah bentuk dulu ke dalam bentuk matriks. 2, 3, negatif 1, 4, 4, negatif 3, negatif 2, 3, negatif 1. 5, 3, 1. Ini bentuk matriksnya kita sudah ubah seperti ini. Kemudian setelah kita ubah, kita akan gunakan operasi baris elementer menggunakan 3 cara tadi. Yang pertama, baris kedua ya, atau R2. Kita kurangi dengan 4/2 R1. Dari mana 4/2? Kita lihat R2. R2 itu 4. Kemudian kita operasikan dengan R1 atau baris pertama. Baris pertama 2. Jadi 4/2. Jadi kita kurangkan dengan 4/2 kali R1. Ya. Jadi 4/2 kali R1. 4/2 kita tahu sendiri nilainya adalah 2. Jadi bisa juga kita tuliskan secara lebih eksplisit atau lebih sederhana. R2 dikurang 2 R1. Jadi kalau kalian bingung ya gunakan cara ini saja. 4 itu berarti baris kedua, nilai dari baris R2. Kemudian 2 itu adalah nilai dari baris pertama. R2 itu adalah 4. Berarti 4 dikurang 4/2 R1. 4/2 R1. Jadi 4/2 kali 2. 4/2 kali 2 hasilnya adalah 4 itu sendiri. Jadi 4 per 4 hasilnya adalah 0. Jadi berarti 4/4 nilainya 0. Jadi kalau kalian gunakan rumus seperti ini, otomatis nilainya pasti 0. Di sini. Sini jadi nilainya 0. Jadi ingat tadi kan segitiga atas itu berarti di bawahnya itu nilainya 0, 0. Jadi kita akan rubah nilai 0 itu jadi 4, negatif 2, 3. Ini kita akan rubah. Jadi kita rubah dulu 4-nya, kemudian kita rubah negatif 2. Jadi setelah kita dapatkan 0, bukan berarti cuma ini yang kita rubah jadi 0.
pada baris kedua kolom pertama ini. Tapi baris kedua kolom kedua juga harus kita rubah menjadi, harus ikut terubah juga. Karena kita di sini menuliskan operasinya, operasi barisnya. R2. Sehingganya 4 di sini, kita operasikan juga sama seperti ini. 4 dikurang 4 per 2 R1. R1 adalah 3. 4 dikurang 4 per 2 kali 3. 4 per 2 kali 3 ini kedua. 2 kali 3, 6. 4 kurang 6, itu hasilnya negatif 2. Begitupun untuk kita ambil baris kedua negatif 3 ini kolom ketiga. Jadi negatif 3 dikurang 4 per 2 kali negatif 1. Itu hasilnya adalah negatif 1. Begitupun nilai B-nya atau hasilnya 3 dikurang 4 per 2 kali 5. Itu hasilnya adalah negatif 7. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan di sini sudah 0 dan baris kedua semua sudah kita operasikan. Sekarang kita lanjut ke baris ketiga. R3 dikurang negatif 2 per 2. R3, ini R3. Jadi R3 negatif 2. Dikurang, kita ambil juga R3 nilai R3 ini negatif 2 per 2. Jadi kita acuannya tetap R1. Kenapa R1? Karena R1 tidak kita ubah pada langkah pertama ini. Kita tidak ubah. Baris kedua tadi ada kita ubah. Baris ketiga ini sebentar kita ubah. Jadi baris pertama tidak ubah. Jadi baris pertama kita ambil. Jadi negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2. Kali R1. Jadi kalau seperti ini kita gunakan, tentu hasilnya di sini adalah 0. Setelah kita sudah dapatkan 0, maka sekarang kita lihat kolom berikutnya 6. Jadi negatif 2 dikurang negatif 2 per 2 R1. R1 adalah 3. Jadi negatif 2 per 2 dikali 3 itu hasilnya negatif 3. Jadi negatif 2 dikurang negatif 3 atau negatif 2 dikurang negatif 3. Berapa ya? R3 kan, R3 kan 3. Saya lupa ya. R3 kan 3, bukan negatif 2, sorry. Negatif 3 dikurang negatif 3, hasilnya 6. Jadi 3 tambah 3, 6. Jadi kemudian berikutnya negatif 2 dapat dari mana? Negatif 1, R3 kan dikurang negatif 2 per 2. R1 kan negatif 1 juga. Jadi R1 itu adalah negatif 1, berarti negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1, jadi R1. R3 kan negatif 1 dikurang 1, hasilnya adalah negatif 2. Dan begitu pun untuk hasilnya. 1 juga dikurang negatif 2 per 2 R1. 5. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 6. Setelah kita dapatkan pada langkah pertama ini hasilnya seperti ini, maka kita akan lanjutkan langkah keduanya. Langkah kedua untuk apa? Ternyata belum membentuk segitiga atas, baru 0 dengan 0. Di sini 6 belum berubah jadi 0. 6 ini kita ubah jadi 0. Kita akan atau dia karena dia berada di baris ketiga, maka kita akan gunakan baris ketiga. Agar tidak mengubah 0 yang di sini, maka kita harus operasikan dengan baris kedua. Jangan baris pertama. Kenapa? Baris pertama akan berpengaruh, di sini ada nilai 2. Apapun yang dioperasikan dengan 0, pasti akan tidak merubah bentuknya. Jadi 0 yang sudah ada di sini kita harus tetap jadi 0, jangan dirubah lagi. Jadi R3 6 dikurang 6 per negatif 2 kali R2. Jadi 6 per negatif 2 kali R2. R2 kan negatif 2. Ya. Kita akan dapatkan nilainya 0. Di sini tidak akan terpengaruhi. Karena 0 dikurang 6 per negatif 2, 0. Hasilnya 0, 0 kurang 0, 0. Tidak pengaruh ya. Yang kita ubah cuma ini 2. Negatif 2 dikurang 6 per negatif 2, negatif 3 dikali R2. Negatif 3 kali negatif 1 sama positif 3. Maka R3 atau negatif 2 dikurang 3, hasilnya adalah negatif 5. Begitupun yang di sini 6 dikurang 6 per negatif 2 R2. R2 itu adalah negatif 7. Negatif 3 kali negatif 7 adalah positif 21. R3 itu adalah 6 dikurang 21 adalah negatif 15. Maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Dari hasil ini, kita akan ubah ke dalam bentuk sistem penyulihan mundur. Mana negatif 15 atau negatif 5x3 itu sama dengan negatif 15. X3 itu sama dengan 3. Ya, kita akan dapatkan seperti itu. Kemudian negatif 2x2
kurang X3 itu sama dengan negatif 7. Karena X3 kita sudah dapatkan, kita tinggal substitusi. Jadi X2 itu sama dengan X3 kita substitusikan jadi 3 sini. Jadi X2 itu sama dengan negatif 7 tambah 3 per negatif 2. Akan jadi negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. X1 adalah dengan substitusi X2 dan X3. Kita akan dapatkan nilai X1 yaitu 5 tambah 3 dikurang 6 per 2 sama dengan 1. Jadi solusinya adalah X sama dengan 1, 2, 3. Bisa dimengerti? Jadi solusi dari persamaan linear tadi adalah X1 adalah 1, X2 adalah 2, X3 adalah 3. T ini berarti kode dari matriks 1, 2, 3. Ya, saya rasa bisa. Jika ada pertanyaan atau belum dimengerti, silakan ditanya lewat WA chat pribadi. Kemudian, tadi kan kita di soal tadi eliminasi Gauss-Naif. Jadi eliminasi Gauss-Naif itu dia adalah menyelesaikannya tanpa memperhatikan pivoting. Pivoting itu adalah ada kalanya pivot bernilai 0. Pivot itu adalah nilai matriks yang berada di baris dan kolomnya sama. Jadi seperti A11, A22, A33. Jadi pivot ada kalanya pivot bernilai 0. Nah, kalau dia bernilai 0 ini harus kita gunakan tata ancang pivoting. Tata ancang eliminasi yang tidak memperdulikan nilai pivot adalah tata ancang yang naif. Yang tadi ya. Metode eliminasi Gauss yang tidak memperhatikan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss naif. Yang tadi. Soal yang tadi. Di prinsip tata ancang pivoting ada sebagai berikut. Jika APP atau ini pivot itu tadi saya bilang. Di APP berarti dia baris dan kolomnya sama. Pangkat P kurang 1 itu sama dengan 0. Ya. Cari baris K dengan A, K, P tidak sama dengan 0 dan K itu lebih dari P. Jadi barisnya itu harus lebih dari P. Jadi kalau kita ambil A11 berarti untuk mengubahnya itu bisa kita ambil gunakan baris kedua, kita bisa pertukarkan atau ke baris ketiga. Itu kita bisa pertukarkan. Berarti itu maksudnya. Lalu pertukarkan baris P dan baris K. Jadi metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki. Modification Gaussian elimination. Itu tata ancang pivoting. Jadi kalau kalian dapatkan di baris kedua itu ternyata ada nilai A11 atau nilai A22 bernilai 0 atau pivotnya bernilai 0, maka kalian tukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Jangan pertukarkan dengan baris pertama karena syaratnya itu ini. K lebih dari P. Ya, kalau kalian dapatkan dia di baris pertama berarti enak. Kalian bisa pilih antara baris kedua ataupun baris ketiga. Kalau di baris ketiga kalian akan dapatkan 0, ya ini tidak perlu kalian ubah lagi. Juga tidak usah pertukarkan karena dia berada di baris ketiga. Ya bisa ya. Oke, kita lihat. Jadi metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting disebut metode eliminasi Gauss yang diperbaiki. Soal. Jadi silakan kalian selesaikan. Sistem persamaan lanjut berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menetapkan tata ancang pivoting. Di soalnya ada seperti ini. Jadi X1, X2, X tambah X3. Ya, silakan kalian selesaikan eliminasi Gauss ini sama seperti contoh tadi. Cuma bedanya ketika nanti ada satu langkah, kalau ini kalian rubah belum membentuk belum bisa menggunakan tata ancang pivoting karena nilai nolnya nanti berada di kolom ketiga, bukan baris kedua kolom ketiga itu nilai nolnya. Ini belum kalian terapkan tata ancang pivoting, namun nanti setelah kalian operasikan baris elementer yang pertama, itu kalian akan dapatkan nilai 0 yang berada pada pivotnya, apakah pada A11, A22, A33. Jika kalian dapatkan pada A11, kalian pertukarkan pada baris kedua ataupun baris ketiga. Jika kalian dapatkan pada baris kedua, kalian tukarkan dengan pada baris ketiga. Ingat itu ya. Jadi kalau kalian dapatkan pivotnya baru dipertukarkan. Sehingga kalian akan dapatkan solusi sistem persamaan linear ini. Ya, jadi tugas kalian 2 nomor dikumpul besok. Ya, 1 kali 24 jam. Saya harapkan tugasnya dikumpul tepat waktu agar nilainya bisa maksimal. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan.
lewat chat WA. Kemudian silakan absen melalui e-kampus. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.